Baik, di sini untuk slide pertama, mengapa kami memilih produk bedah loteng Mabelo. Jadi di situ kami memilih bedah loteng Mabelo yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, di sini itu pemilihan produknya itu ada bedah loteng Mabelo merupakan lulur atau masker tradisional khas dari Bugis, Sulawesi Selatan. Jadi terbuat dari Kamu kesini, kamu udah keluar. aku gini-gini kok nggak ada. Kamu udah. Bingung, Mbak. Di sini kami memilih produk bedah lotong Mabelo dari Sulawesi Selatan. Bedah lotong Mabelo merupakan lulur atau masker tradisional khas Bugis dari Sulawesi Selatan yang terbuat dari beras ketan hitam, daun pandan, asam jawa, kunyit dan atau temulawak, bengkoang dan juga jeruk nipis. Nah, bedah lotong ini juga mengandung antioksidan alami dan digunakan secara turun-temurun oleh perempuan Bugis untuk merawat kulit kecantikannya. Tantangan utamanya itu masa simpan produk bedah lotong ini lebih relatif pendek sehingga perlu inovasi sebelum diekspor ke luar negeri. Nah, mengapa alasan memilih bedah lotong Mabelo? Yang pertama, produk kecantikan tradisional dari khas Bugis. Jadi agar bisa memajukan UMKM di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada menggunakan bahan-bahan alami. Lalu yang selanjutnya memiliki nilai budaya dan juga kearifan lokal. Dari bahan-bahannya saja udah rempah-rempah yang ada di Indonesia. Lalu ada brand lokal Sulawesi Selatan yang berdiri sejak tahun 2016. Lalu di sini tuh berpotensi bersaing di pasar internasional seperti di Thailand contohnya. Lalu juga belum banyak kompetitor dengan produk serupa. Maksudnya itu produk yang terbuat dari bahan-bahan alami. Lalu dapat dikembangkan menjadi produk ekspor yang lebih tahan lama lagi. Sekian dari slide saya. Terima kasih. Oh, 2 aja. Nah, lalu untuk selanjutnya untuk export readiness assessment di sini penilaian kesiapan ekspor dari produk bedah lotong Mabelo ini yang pertama itu memiliki aspek kapasitas produksi di mana kondisi produk atau UMKM bedah lotong Mabelo ini pada saat ini itu produksinya skala kecil di rumahan saja. Namun akan selanjutnya dibuat atau bekerja sama dengan pabrik. Lalu langkah kesiapannya itu ada standarisasi dan kerjasama manufaktur bersertifikat. Lalu yang selanjutnya ada modal. Di sini itu pada kondisinya yang sekarang ini mengandalkan penjualan lokal. Gak apa kan Mbak? Nanti gimana dia? Kok kayak makin mengecil dong? Nggak bisa di zoom gak? Gimana langsung nggak? Nggak bisa di zoom, nggak bisa di zoom. Ini loh. Coba di zoom kan. Terus nanti bisa di-cut aja Mbak ya? Ya semoga bisa. Kan jadi video toh? Iya jadi video. Geser hati kamu tuh. Sini ke kanan. Lalu untuk langkah kesiapan itu ada akses pembiayaan ekspor dan investor ke negara tertuju. Lalu untuk aspek yang selanjutnya ada keunikan produk. Pada kondisi saat ini itu resep dari bedah lotong itu sangat otentik dari Bugis dan juga bahan-bahan alami. Lalu untuk langkah kesiapannya itu di sini mereka dengan label dari HAKI, BPOM dan juga uji dari laboratorium. Lalu untuk aspek yang selanjutnya itu ada legalitas, di mana kondisi saat ini itu pada produk bedah lotong izin usahanya baru masih secara lokal. Terus untuk langkah kesiapan yang untuk selanjutnya itu ada BPOM, halal, CVS, notifikasi type FDA. Sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Mbak Email. Perkenalkan, saya Email Doktina dengan NIM akhir 135 akan melanjutkan presentasi profil singkat negara tujuan yaitu Thailand. Jadi Thailand ini
dipilih sebagai negara tujuan karena merupakan salah satu negara dengan industri kecantikan yang berkembang di Asia Tenggara. Selain itu, eh, negara Thailand ini memiliki pasar yang besar. Masyarakat Thailand juga sudah terbiasa menggunakan produk berbahan alami. Ditambah lagi Indonesia dan Thailand sama-sama anggota ASEAN, sehingga peluang ekspor beda lotong Mabelo menjadi lebih terbuka. Bukan. Selanjutnya ada analisis Thailand untuk beda lotong. Pada analisis pastel, Thailand dinilai layak menjadi negara tujuan ekspor beda lotong Mabelo. Dari aspek politik, Indonesia dan Thailand sama-sama anggota ASEAN, sehingga perdagangan lebih mudah. Dari aspek ekonomi, pasar kosmetik Thailand lebih berkembang dengan daya beli yang baik. Dari aspek sosial, masyarakat Thailand menyukai produk herbal dan tren clean beauty. Dari aspek teknologi, pemasaran didukung oleh e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan TikTok. Dari aspek lingkungan, konsumen mulai peduli pada produk ramah lingkungan. Sedangkan dari aspek hukum, produk harus memenuhi ketentuan Thai FDA sebelum dipasarkan. Oleh karena itu, Thailand memiliki peluang yang baik sebagai pasar ekspor beda lotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus selanjutnya market map. Perkenalan. Perkenalkan, nama saya Putra Lasua dengan NIM 013. Di sini saya akan menjelaskan tentang market entry strategi, yaitu strategi masuk pasar. Strategi yang dipilih yaitu menggunakan metode indirect export atau ekspor tidak langsung sebagai tahap awal. Strategi ini dipilih karena lebih sesuai untuk UMKM yang masih memiliki pengalaman ekspor yang terbatas dan risiko yang lebih rendah. Kemudian strategi masuk pasar dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah marketplace seperti Shopee, Thailand, Lazada, TikTok Shop untuk menguji minat konsumen. Tahap kedua dilakukan dengan bekerja sama dengan distributor lokal Thailand. Dan selanjutnya pada tahap ketiga itu produk diperluas ke sektor spa, hotel atau wellness center untuk meningkatkan jangkauan pasar. Kemudian di sini ada analisis pesaing. Kompetitor utama di Thailand yang pertama itu ada merek spa premium Thailand yang mencakup Ham, Tan, dan Panpuri. Kelebihannya brand kuat dan kualitas premium. Kekurangannya harga tinggi dan fokus budaya Thailand. Terus ada merek herbal masa lokal yaitu mencakup Maple Herbal Scrub, Bantong Herbal Scrub. Kelebihannya harga terjangkau dan distribusi luas. Kekurangannya kurang memiliki diferensiasi dari nilai budaya. Dan yang ketiga itu ada merek natural internasional, The Body Shop dan Lydia. Salah. Apa itu? Mana kamu yang nulis kok? Dan yang ketiga itu ada merek natural internasional yang mencakup The Body Shop dan L'Occitane. Kelebihannya itu brand awareness tinggi dan kekurangannya itu harga relatif mahal dan kurang menonjol tradisi lokal. Untuk bersaing di pasar tersebut, Belalotong lanjut next. Oke. Kemudian di sini ada positioning Belalotong Mabelo. Untuk bersaing di pasar tersebut, Belalotong Mabelo memposisikan diri sebagai produk perawatan tubuh alami dengan keunggulan berupa warisan kecantikan tradisional Bugis, bahan alami yang autentik, serta harga yang berada pada segmen menengah. Dengan demikian, produk ini dapat menjadi alternatif bagi konsumen yang menginginkan
produk berkualitas dengan nilai budaya yang unik. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Fenty. Selanjutnya di sini saya Ventika Putri Kapuhung dengan NIM akhir 148. Saya akan menjelaskan mengenai adaptasi bauran pemasaran internasional 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Baik, sebelumnya di sini kelompok kami memilih strategi globalization atau globalisasi. Kami memilih ini karena standarisasi penuh resiko melanggar regulasi Thai FDA, sedangkan adaptasi penuh resiko menghilangkan keotentikan budaya Bugis yang menjadi nilai jual utama. Nah, prinsip kerjanya itu yaitu adapt the product from price and compliance. Prinsip kerjanya yaitu adapt the product from price and compliance, standardize the brand story and formula. Yang berhubungan dengan regulasi dan kebiasaan lokal itu diadaptasi, tapi yang jadi identitas merek tetap sama di semua tahap. Nah, selanjutnya untuk strategi produk, formula itu dipertahankan. Jadi resep alami warisan perempuan Bugis tidak diubah sama sekali karena ini pembeda dari kompetitor spa premium Thailand maupun produk herbal lokal massal, sekaligus dari lulur tradisional Indonesia lain yang identik dengan Bali. Kemudian kemasan diadaptasi. Jadi kemasannya itu dibuat tahan simpan agar layak untuk pengiriman lintas negara dengan label berbahasa Thailand yang memuat komposisi dan nomor notifikasi Thai FDA karena ini merupakan syarat legal wajib. Kemudian untuk produk itu klaimnya dibatasi, jadi hanya boleh klaim kosmetik seperti membersihkan dan mencerahkan tanpa klaim medis sesuai dengan aturan TIFDA. Kemudian produknya juga dibuat ramah lingkungan, menyesuaikan tren clean beauty konsumen Thailand yang peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya untuk price ini menggunakan metode penetapan harga dengan harga domestik Indonesia dijadikan acuan, kemudian dikonversi ke baht, lalu ditambahkan biaya ekspor lain disesuaikan dengan daya beli Thailand. Nah, variannya itu yang pertama ada trial size atau uji coba pasar, kemudian regular itu merupakan penjualan utama, dan bundling itu untuk kanal B2B untuk spa dan hotel. Kemudian bea masuknya karena Indonesia Thailand sama-sama ASEAN, jadi bea masuknya itu 0%. Kemudian place-nya untuk tahap pertama itu digital entry, fokus di marketplace lintas negara seperti Shopee, Lazada, dan TikTok Shop karena biaya masuk rendah dan cocok untuk menguji respon pasar dulu sebelum investasi besar. Dan tahap kedua, kemitraan lokal gandeng distributor atau importir lokal yang mengurus legalitas seperti notifikasi FDA, label gudang, sekaligus membuka akses ke apotik dan toko kecantikan di toko besar. Dan tahap yang terakhir, tahap ketiga itu ekspansi B2B, masuk ke jalur spa, hotel, wellness center, karena cocok dengan target ini punya kedekatan budaya dengan produk perawatan tubuh tradisional, sekaligus menaikkan citra Beda Lotong jadi produk heritage premium menengah. Dan yang terakhir yaitu promosi. Oke, selanjutnya yang terakhir promotion. Untuk narasinya kami mengangkat warisan kecantikan perempuan Bugis bukan Bali karena celah pasar yang belum banyak dipakai kompetitor. Kemudian channelnya sesuai kebiasaan konsumen Thailand,
Kami menggunakan digital storytelling dan micro influence karena warga Thailand terbiasa mempercayai rekomendasi influencer sebelum beli dan penetrasi internet atau e-commerce Thailand itu tinggi. Nah, untuk promosi juga tanpa menggunakan klaim medis, tanpa menyinggung simbol agama atau kerajaan Thailand, tetapi mengangkat tema self-care tanpa eksotisasi berlebihan agar tidak terkesan objektifikasi budaya. Kemudian penekanan pesan untuk promosi yaitu clean beauty dan ramah lingkungan sejalan dengan tren konsumen.